Liverpool membabat habis Manchester United dengan 7 gol tanpa balas. Cetak gol coba merangkum kebangkitan lini serang Liverpool sebagai berikut. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. Liverpool mengalami penurunan performa pada awal musim 2022-2023 ini. Keterpurukan itu ditenggarai karena bapuknya lini penyerangan skuad The Reds. Pertama ada Mohamed Salah yang di musim ini tampil melempem. Padahal di musim lalu penyerang asal Mesir itu merupakan top skor Premier League dengan torehan 23 gol. Sayangnya performa brilian Mohamed Salah di musim lalu gagal dia ulang pada awal musim ini. Sebab pada 11 pertandingan awalnya mantan penyerang AS Roma ini cuma bisa mencetak 3 gol saja. Perolehan tersebut menurun drastis dari jumlah golnya di musim lalu yang mampu mencetak 10 gol. Berikutnya ada Darwin Núñez yang di musim panas lalu didatangkan dari Benfica. Saat itu Liverpool harus mengeluarkan modal sebesar 80 juta euro untuk merekrut Núñez ke Anfield. Bomber asal Uruguay itu pun langsung menggendong beban berat bersama Liverpool. Kehadirannya diharapkan bisa mempertajam lini penyerangan pasca ditinggal oleh Sadio Mane. Namun penampilan mantan pemain Benfica ini justru masih jauh di bawah ekspektasi. Meskipun begitu, dia sempat tampil memukau di laga perdananya menghadapi Fulham. Saat itu Núñez berhasil menyelamatkan Liverpool dari kekalahan dengan sumbangan 1 gol dan 1 asisnya. Sayangnya performa apik dari Darwin Núñez itu gagal dia pertahankan di laga kontra Crystal Palace. Saat itu Núñez sempat diganjar kartu merah karena kedapatan menanduk Joachim Andersen. Insiden ini pun mendapatkan komentar dari legenda Inggris yakni Gary Neville. Pria berusia 48 tahun itu mengatakan kalau tindakan tersebut merupakan salah satu aksi kebodohan. Di sisi lain, Jurgen Klopp juga mengancam tindakan yang dilakukan oleh sang pemain. Dia mengatakan kalau Núñez seharusnya nggak melakukan perlakuan kasar tersebut. Sementara itu, keterpurukan Liverpool di musim ini juga disebabkan oleh menurunnya performa Roberto Firmino. Padahal di awal musim penyerang Brazil itu sempat tampil impresif. Sayangnya performa impresif itu gagal dia pertahankan sampai dengan putaran kedua karena kerap mengalami cedera. Datangkan striker dari luar Liga Top Eropa. Untuk menambal bapuknya lini serang, Liverpool pun mendatangkan winger muda yakni Cody Gakpo. Winger timnas Belanda ini didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 42 juta euro. Kehadiran Gakpo ke Anfield langsung mengemban ekspektasi besar dari para fans. Pasalnya, pemain 23 tahun ini sempat mencuri perhatian saat masih membela PSV Eindhoven. Sebab di putaran pertama Liga Belanda, Gakpo berhasil mengemas 9 gol dari 14 pertandingan. Performa apiknya itu juga mendapatkan perhatian dari pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal. Hasilnya Gakpo pun masuk ke dalam daftar skuad Oranje di perhelatan Piala Dunia 2022 yang lalu. Van Gaal bilang kalau Gakpo bakal menjadi pemain bintang di masa depan. Sayangnya performa gemilangnya bersama timnas Belanda harus luntur saat membela Liverpool. Hal itu bisa dibuktikan di mana Gakpo gagal mencetak satupun gol dari 6 laga perdananya. Atas performa buruknya itu pelatih PSV yakni Ruud van Nistelrooy turut memberikan komentarnya. Dia bilang kalau mantan anak asuhnya tersebut sudah salah memilih klub. Van Nistelrooy mengatakan kalau seharusnya Gakpo bergabung ke Manchester United saja. Di sisi lain, Gakpo beralasan kalau penurunan performa tersebut disebabkan karena perbedaan posisi. Gakpo bilang kalau di Liverpool dirinya kerap dimainkan di posisi penyerang utama. Sedangkan Gakpo sendiri punya posisi asli sebagai winger kiri yang mampu mengobrak-abrik sisi sayap pertahanan lawan. Meskipun begitu, Jurgen Klopp tetap sabar dengan potensi yang dimiliki oleh Cody Gakpo. Klopp bilang kalau mantan pemain PSV Eindhoven ini hanya butuh waktu untuk adaptasi saja. Dia pun percaya kalau Cody Gakpo bisa bangkit dalam beberapa pertandingan ke depan. Bangkit dengan membantai rival terbesar. Setelah mengalami masa-masa sulit, para penyerang Liverpool pun akhirnya kembali menemukan ketajamannya. Kebangkitan itu dimulai kala menghadapi Everton di laga derby Merseyside. Saat itu Liverpool berhasil mengalahkan skuad Toffees dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Hebatnya salah satu gol tersebut dicetak lewat penyerang anyar mereka yakni Cody Gakpo.
Selain itu, di laga ini juga Darwin Núñez turut andil dalam mengemas 1 assist untuk gol dari Mohamed Salah. Di laga selanjutnya kontra Newcastle United, lini penyerangan Liverpool kembali unjuk gigi. Kali ini giliran Darwin Núñez yang menampilkan aksi terbaiknya dengan mampu mengemas 1 gol. Torehan 1 gol dari Darwin Núñez ini mampu membawa Liverpool menang dengan skor 0-2. Performa gemilang Darwin Núñez ini mendapatkan sanjungan dari sang juru taktik Jurgen Klopp. Mantan pelatih dari Borussia Dortmund ini bilang kalau penampilan Núñez sudah berada di puncaknya. Klopp bahkan mengklaim kalau nggak ada yang bakal bisa menghentikan bomber Uruguay tersebut. Sayangnya, kesombongan Jurgen Klopp itu membuat Liverpool harus menerima karmanya sendiri. Sebab di laga kontra Crystal Palace, skuad Reds gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang dengan tanpa gol. Di laga itu mereka juga banyak menyia-nyiakan peluang emasnya. Sebagai contoh, ada peluang dari Diogo Jota dan Mohamed Salah yang cuma mengenai tiang gawang. Hal itulah yang membuat Liverpool menjadi tim yang paling sial. Virgil van Dijk dan kawan-kawan jadi tim yang paling sering mengenai tiang gawang dengan catatan 14 kali. Meskipun begitu, Liverpool kembali bangkit di laga menghadapi Manchester United dini hari tadi. Pada laga itu, pasukan Jurgen Klopp tampil menggila dengan membabat habis setan merah 7-0. Di laga ini lagi-lagi penyerangan Liverpool tampil menggila dengan masing-masing mencetak brace. Bahkan para pemain setan merah dibuat nggak berdaya oleh kedikdayaan penyerang Reds. Terbukti Lisandro Martinez jadi korban dengan sempat diayam-ayami oleh Mohamed Salah. Pemain kunci. Kemenangan besar Liverpool atas Manchester United gak terlepas dari gacornya trio lini serang mereka. Trio yang kerap disingkat gak sadar ini tampil menggila pada laga yang digelar di Anfield. Dalam laga itu, Cody Gakpo, Mohamed Salah, dan Darwin Núñez berhasil mencetak masing-masing 2 gol. Namun Mohamed Salah jadi aktor terpenting dalam kemenangan besar tersebut. Sebab dalam laga itu mantan pemain Chelsea ini berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Gak cuma itu, Salah juga mencatatkan akurasi umpan yang lumayan tinggi. Berdasarkan catatan dari SofaScore, mantan pemain Fiorentina ini mencatatkan akurasi umpan sebesar 70%. Selain itu, media di bidang perhitungan ini juga memberikan rating 10 kepada Salah. Berikutnya, catatan 2 golnya ini membuat Salah menjadi top skor sepanjang masa Liverpool di Premier League. Tercatat, dia telah mencetak 129 gol dan berhasil melewati rekor dari Robbie Fowler. Usai melewati rekor tersebut, pemain asal Mesir itu akan merayakan kemenangan ini secara besar-besaran, termasuk dengan meminum teh chamomile bersama keluarga kecilnya. Gak cuma Salah yang tampil gemilang di laga ini, penampilan Darwin Núñez juga gak bisa dilupakan begitu saja. Bahkan SofaScore gak segan memberikannya rating sebesar 7,8. Selain itu ada juga Cody Gakpo yang tampil nggak kalah bagusnya. Saking gemilangnya, SofaScore juga memberikan rating 8,2 kepada mantan pemain PSV Eindhoven tersebut. Memperpanjang rekor kemenangan di Anfield. Kemenangan telak atas Manchester United membuat Liverpool memperpanjang rekor nggak terkalahkan mereka di Anfield. Sebab dalam 8 laga terakhir mereka tampil nggak terkalahkan kala menjamu setan merah. Dalam 8 pertandingan tersebut, setan merah pun kerap mengalami kekalahan telak di Anfield. Termasuk pada musim lalu saat mereka berhasil dibantai dengan skor 4-0. Sementara itu, kekalahan telak ini merupakan kekalahan keempat setan merah dengan skor paling mencolok yakni 7-0. Sebelumnya mereka juga pernah dibantai oleh Blackburn Rovers, Aston Villa, dan juga Wolverhampton di tahun jebot. Kemenangan Liverpool ini sangat mengejutkan karena di awal musim ini skuad Reds sendiri kerap tampil nggak konsisten. Berbeda dengan setan merah yang sering tampil beringga sejak dinakodai oleh Erik ten Hag. Bahkan saking buruknya performa Liverpool, Jurgen Klopp pun sempat dirumorkan akan dipecat. Belum lagi dengan cocok logi kutukan 7 tahun Jurgen Klopp. Namun manajemen Reds enggan mendepak Klopp karena merasa punya hutang budi. Sebab Jurgen Klopp sendiri sudah memberikan berbagai trofi bergengsi untuk Liverpool, termasuk memenangkan trofi Liga Champions di musim 2018-2019 dan juga Premier League musim 2019-2020. Matangnya generasi baru. Liverpool kehilangan penyerang terbaik mereka pada musim panas yang lalu. Saat itu, Sadio Mane memutuskan untuk pergi dari Anfield dengan bergabung ke raksasa Bundesliga Bayern Munchen.
Kepergian mantan pemain Southampton ini banyak disayangkan oleh para penggemar Liverpool, sebab Sadio Mane sendiri merupakan salah satu pemain kesayangan dari publik Anfield. Hal itu disebabkan karena Mane bisa mengangkat performa Liverpool dalam beberapa musim terakhir, termasuk berhasil mengakhiri puasa gelar Liverpool selama 30 tahun lamanya. Saat itu dia mengantarkan skuad The Reds juara di kompetisi Premier League tahun 2020 yang lalu. Gak cuma disayangkan oleh para fans, kepergian Mane ini juga sangat disayangkan oleh para legenda, termasuk dari dua legenda dan pandit sepak bola terkenal seperti Peter Crouch dan juga Rio Ferdinand. Peter Crouch mengatakan kalau Liverpool seharusnya nggak melepas Sadio Mane begitu saja. Pasalnya mantan pemain Southampton ini dianggap sebagai pemain kunci di lini penyerangan The Reds. Rio Ferdinand pun setuju dengan ungkapan yang dilontarkan oleh Peter Crouch. Legenda Manchester United ini menilai kalau Liverpool terlalu berani melepas Mane ke Bayern Munchen, sebab dia mengatakan kalau Mane merupakan pemain tumpuan dalam beberapa tahun terakhir. Ferdinand pun yakin kalau kepergian Mane bakal bisa membuat performa Liverpool menurun. Benar saja, di awal musim lalu skuad The Reds sempat mengalami performa yang pasang surut. Namun dalam beberapa laga terakhir pasukan Jurgen Klopp bisa bangkit dengan melibas beberapa lawannya. Bahkan dalam 5 laga terakhir Liverpool tercatat belum menelan satupun kekalahan, termasuk dengan membantai Manchester United dengan keunggulan 7 gol tanpa balas. Kemenangan telak itu juga menjadikan Liverpool sebagai tim ketiga paling produktif di Premier League musim ini. Skuad The Reds yang mengemas 47 gol hanya kalah dari Manchester City dan juga Arsenal. Kedua klub papan atas ini tercatat telah mengemas 59 dan 66 gol di Premier League musim ini. Berkat performa konsistennya itu, Liverpool kini berada di peringkat kelima dengan mengemas 42 poin. Kebangkitan ini seakan jadi ajang pembuktian bagi sang pelatih Jurgen Klopp. Sebelumnya, pelatih asal Jerman ini bersumpah bakal bisa membawa Liverpool finish di peringkat 4 klasemen. Selain itu, ini juga menjadi tantangan terbesar Jurgen Klopp untuk meregenerasi lini penyerangan The Reds. Sebab sebelumnya Roberto Firmino dipastikan bakal angkat koper dari Anfield di musim panas yang akan datang. Itulah ulasan kebangkitan lini serang Liverpool. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini penyerangan The Reds bisa kembali tampil on fire di laga-laga berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.